Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Safir Salsabila dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber yang sangat inspiratif, khususnya dalam dunia pendidikan di era digital saat ini. Sebelum memulai sesi wawancaranya, saya akan membacakan tujuan dari wawancara ini itu apa sih? Wawancara ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui latar belakang dan perjalanan narasumber sebagai guru. Yang kedua, memahami pandangan guru terhadap perkembangan pendidikan di era digital saat ini. Yang ketiga, menggali pengalaman guru dalam menghadapi perubahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengetahui tantangan yang dihadapi guru dalam mendidik murid saat ini. Yang kelima, melihat bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam kegiatan belajar. Yang keenam, mengambil inspirasi bagi calon guru di masa depan. Semoga melalui wawancara ini kita bisa mendapatkan wawasan baru serta inspirasi bagi kita semua. Saat ini saya akan mewawancarai sosok guru yang luar biasa keren dan inspiratif. Beliau adalah Ibu Nur Ernawati SPD atau yang akrab disapa Ibu Erna, yang mengajar mata pelajaran informatika dan KKA atau coding dan kecerdasan artifisial di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Beliau merupakan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Dalam kesehariannya, beliau aktif mengajar murid kelas 7 dan 9, serta juga menjalankan peran sebagai wali kelas. Sebagai seorang guru TIK, Ibu Erna tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membimbing siswa agar mampu memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak di era digital saat ini. Selain aktif mengajar, beliau juga dikenal sebagai sosok guru yang berprestasi. Beliau pernah meraih juara 1 dalam lomba guru inovatif jenjang SMP tingkat nasional, serta mendapatkan penghargaan sebagai guru inovatif tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya itu, beliau juga tercatat sebagai peserta terbaik dalam ajang guru SMP inovatif dalam rangka Hari Guru Nasional. Ibu Erna juga aktif dalam kegiatan sekolah, salah satunya sebagai anggota Majelis Pembina OSIS, serta memanfaatkan media digital seperti Instagram dan platform belajar yaitu pembelajaran rumah pendidikan. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu Erna ini. Sosok guru yang tidak hanya berdedikasi dalam mengajar, tetapi juga berprestasi, berkembang, dan menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita wawancara bareng Ibu Erna. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi cerita dan pengalaman pada hari ini. Saya merasa sangat berkesempatan bisa melakukan wawancara langsung dengan Ibu. Mengingat pengalaman serta pencapaian yang Ibu miliki, tentu dapat memberikan banyak wawasan dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengalaman dan pandangan Ibu sebagai seorang guru dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan di era digital saat ini. Wawancara ini akan kita lakukan secara santai ya Bu, sehingga Ibu dapat menyampaikan pendapat dan pengalaman dengan nyaman. Baik Ibu, jika sudah siap, kita akan langsung saja masuk ke dalam pertanyaan pertama. Oke, siap. Yuk. Baik Ibu, pertanyaan pertama. Untuk mengawali wawancara ini, saya akan bertanya, bolehkah Ibu menceritakan bagaimana awal perjalanan Ibu hingga akhirnya memilih profesi sebagai guru, khususnya di bidang TIK? Oke, terima kasih. Berawalnya dari dulu ya. Dulu saya alumni dari UMY ya. Jadi saya ngambil jurusan teknologi pendidikan.
Dan salah satu di sana menguasai atau mempelajari terkait teknik komputer. Nah, saat itu yang menguasai komputer itu di TP ya. Nah, dari pengembangan dari membuat media pembelajaran dan sebagainya gitu, maka saya tergerak lah ya, gitu, tergerak hati itu bahwa aku pengen memperdalam ilmu komputer lagi saat itu. Caranya seperti apa gitu. Nah, zaman dulu itu kan guru-guru itu diburu, guru-guru yang bisa komputer itu diburu untuk bisa ngajarin murid-murid gitu ya di sekolah itu pelajaran komputer. Nah, saat dulu di awal saya nggak di SMP tuh, saya masih di TK. Nah, di TK itu salah satunya ngajarin anak-anak belajar komputer. Saat dulu anak-anak sudah diajarin komputer gitu ya, ada pelajaran komputer sendiri. Kalau untuk anak TK saat itu pakai paint, mewarnai, kemudian menggambar, dan seperti itu, hanya hal sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, saya dimutasi lagi ya di SMP, jadinya saya tetap lanjutkan ngajar di bidang TIK, terutama di mapo informatika saat ini. Tapi kalau zaman dulu sebutnya bukan informatika, tapi TIK. Habis itu diganti lagi namanya BTIK. Nah, sekarang namanya informatika. Jadi awal mulanya di sana. Jadi saya jadi senang ya menggeluti sesuatu hal yang baru. Karena kalau zaman dulu komputer itu sesuatu yang wow gitu ya. Tidak semua orang itu bisa. Iya, betul itu. Iya kan? Jadi akhirnya mengupgrade diri untuk bisa mengajar anak-anak itu ya di sekolah gitu ya. Saat itu tidak hanya Word, Excel dan sebagainya gitu ya, tetapi aplikasi yang lain saat itu. Jadi ketika saya akan masih di bidang ini ya TIK itu senang karena apa? Ilmu saya tersampaikan, jadi tidak mandek. Gitu. Jadi apa yang saya miliki saya berikan ke anak-anak saya, ke murid-murid saya, sehingga mereka juga bisa. Bahkan kalau mereka akan lebih dari saya, itu malah lebih baik lagi. Itu. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan kedua. Dalam menjalani profesi ini, menurut Ibu menjadi guru itu lebih karena sejak pilihan awal atau justru berkembang seiring pengalaman yang Ibu jalani? Kalau dibilang itu malah justru sejak awal ya. Jadi sejak awal itu memang kebetulan dulu saya kan lulus kuliah gitu ya, dapat kerja gitu ya. Itu pun di bidang pendidikan di sekolah. Nah kebetulan bapak saya dulu juga seorang guru gitu. Jadi mungkin titisan gitu ya, titisnya ke saya gitu, lanjutin gitu. Jadi walaupun saya dipindah-pindah sekolah dalam artian masih dalam satu lingkup pendidikan larinya. Jadi kalau mau mengembangkan diri ya memang lebih enak di dunia pendidikan jadinya. Gitu. Makanya lebih mantap. Semakin kesini ya semakin mantap kalau masa cocoknya itu jadi guru gitu loh. Bukan jadi yang lain. Jadi cita-cita pertama jadi sosiolog itu ya sudah terkabulkan gitu. Oke Ibu, pertanyaan ketiga nih Bu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia pendidikan kan mengalami banyak perubahan ya Bu. Nah, menurut Ibu, perubahan apa yang paling terasa dalam saat proses mengajar? Yang paling terasa ya, itu tantangan teknologi. Iya, betul. Teknologi. Karena saya juga dari SMA sampai saat kuliah ini juga sangat merasakan teknologi itu benar-benar sangat berkembang Besar, betul. Sekarang belajar besok udah beda lagi, ya. Betul. Tantangannya teknologi kenapa? Karena semakin kesini teknologi yang ada itu baru terus. Jadi mau nggak mau saya juga harus update tentang teknologi, baik pemanfaatannya, penggunaannya, bahkan membuatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dengan teknologi itu kenapa? Anak-anak itu ketika di sini, kami kan punya beberapa kelas itu ada jurusannya ya, ada programnya. Ada kelas digital, sains, ada lingkungan, ada kelas tahfidz, dan juga ada kelas reguler. Kalau kelas digital science, lingkungan itu wajib menggunakan iPad basicnya. Nah, yang reguler, tahfidz itu boleh pakai iPad, boleh pakai laptop biasa juga boleh. Nah, akhirnya kenapa? Anak-anak ini kan berarti sudah bawa gadget ya.
gadgetnya itu sudah dalam bentuk iPad yang semuanya itu di situ sudah ada. Bahkan nggak perlu bawa HP. Anak-anak kan memang nggak boleh bawa HP di sekolah, tapi di dalamnya itu juga masih bisa diinstal WA kan, Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu ya, media sosial dan sebagainya gitu. Cuman bagaimana caranya kita ini ya di sekolah itu juga membatasi anak-anak untuk aktivitas itu, aktivitas bermedia sosial di sekolah, terus kemudian main game di sekolah. Nah seperti itu, walaupun mereka, saya yakin sekali ya device-nya mereka itu bagus gitu ya, canggih-canggih gitu loh, tapi takutnya kalau pemanfaatannya itu nggak benar, nah mereka bisa terperosok salah gitu. Jadi tantangan terbesar saat ini adalah teknologi. Teknologi tidak hanya alatnya saja seperti device-nya ya, tapi justru aplikasi-aplikasi yang baru saat ini. Nah itu mereka aja kalau nggak usah kita ajarin aplikasi yang sedang marak sekarang, mereka udah ngerti gitu, udah pakai gitu. Gitu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya Bu, pertanyaan keempat, saat murid memiliki akses informasi yang sangat luas, menurut Ibu, apakah hal ini lebih membantu mereka dalam belajar atau justru menghadirkan tantangan baru nih Bu? Keduanya Bu. Kenapa nih Bu? Keduanya. Kalau menghadirkan hal yang baru, betul, anak-anak bisa berselancar lebih banyak. Cuman kalau di sekolah memang terbatas, karena mereka itu di sekolah ini beberapa akses itu terkunci. Jadi mereka tidak bisa mengakses aplikasi yang lain. Jadi mereka bisa mengakses aplikasi yang memang kita buka, yang kita open. Tapi kan kalau di rumah kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, justru dengan di sekolah kita berikan ini. Tapi kalau misalnya di rumah, kalian boleh mencari misalnya yang lain dalam hal mungkin buku digital dan sebagainya. Kalau anak-anak itu lebih banyak sekarang ke AI-nya ya, pemanfaatannya ke sana. Jadi itu juga menjadi tantangan juga buat saya. Jangan sampai ini membuat mereka itu bisa luas mencari informasi seluas-luasnya, tetapi dia juga terjebak di sana. Karena kalau nggak kita luruskan juga, itu masalah. Jadi kalau misalnya di sekolah saya sampaikan, kamu boleh cari referensi, tapi kamu nggak boleh kopas. Yang pertama, kamu boleh cari gambar di internet, tapi hati-hati. Internet itu juga gambar-gambar di internet itu ataupun artikel itu juga memiliki cipta. Kamu harus menyertakan ini dan sebagainya. Nah, sampai etika-etika digital itu pun sudah kita ajarkan di sana supaya mereka tuh tidak salah gitu ya ketika mencari sumber informasi tadi. Nah, itu tadi tantangannya, apakah mereka kopas, kita yang enggak ini ya. Nah, terus kemudian apakah mereka cuma nyalin aja atau nyontek aja, kan kita nggak tahu. Cuman kami sebagai guru itu bisa membaca dari jawaban-jawaban murid-murid itu, kami bisa membaca apakah ini jawabannya mereka asli atau mereka itu kopas atau lihat dari buku, itu bahasanya nampak. Jadi kenapa kalau di sekolah pun saya selalu bilang, kamu jawab sebisa kamu, tidak perlu lagi lihat internet, tetapi yang kamu tahu, walaupun tidak panjang, tetapi itu versi kamu. Nah seperti itu. Selanjutnya Ibu, dalam kegiatan belajar, bagaimana cara Ibu untuk menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dengan interaksi langsung bersama siswa? Sama murid-muridku ya, sama murid-muridku gitu ya. Kalau biasanya saya ngajar itu di 3 tempat, kadang 4 tempat. Ada di sini, karena saya menggunakan PID. Ini namanya PID, papan interaktif digital ya, yang bisa di touchscreen kayak ini. Kalau di kelas itu adanya smart TV, dia tidak bisa di touchscreen di TV-nya. Hanya bisa dilihat bisa dilihat gitu kan. Yang ketiga di lab. Di lab itu kita cuma ada LCD di sana. Keempat itu di ruang bebas. Ruang bebas itu bisa di luar aktivitasnya. Nah, di sana biasanya anak-anak itu kalau di awal ya, itu kayak kita ngajar biasa. Di awal anak-anak biasanya saya kasih kayak pertanyaan pemancing dulu. Nah, saya kasih video, nah saya kasih gambar dari sini gitu. Terus kemudian mereka menjawab, habis itu nanti aku kasih paparan sebentar. Saya nggak mau paparannya itu lama karena mereka kan bosan pasti sama saya. Kemudian saya lakukan aktivitas. Nah, aktivitas ini biasanya saya gunakan
kadang PBL, menggunakan PBL, problem based learning, kadang saya gunakan PJBL yang project based learning juga. Saya gunakan station rotation, itu yang pembelajarannya itu seperti kereta, jadi pindah-pindah tempat itu. Belum pernah ya? Belum pernah ya? Itu menggunakan station rotation, itu yang sering saya gunakan. Terus ketika di luar station rotation ya, sama yang kalau yang project, saya ngomongin yang project dulu ya. Yang project itu biasanya kalau membuat proyek atau project itu saya gunakan tutor teman sebaya, jadi nggak cuma saya. Karena kalau membuat project, membuat nakni itu karya itu di dalam kelas itu anaknya heterogen, nggak homogen. Jadi ada yang tingkat belajarnya itu cepat, ada yang middle, ada yang di bawah. Nah biasanya saya tanyakan dulu, anak-anak itu yang misalnya sudah selesai, yang sudah menguasai itu saya minta menjadi tutor teman sebaya buat temennya yang di middle tadi, middle. Nah, yang di tengah. Nah, yang misalnya yang paling bawah itu biasanya saya yang menemani. Itu saya yang mulai lagi. Jadi modelnya jadi individual. Nah, yang memang sudah bisa mereka jalan. Nanti kalau yang memang udah selesai biasanya manggilku, udah nih dicek dulu. Nah, seperti itu. Oke, Ibu. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Menurut Ibu, nilai atau prinsip apa yang harus tetap dimiliki oleh seorang guru agar tidak kehilangan makna dalam mendidik muridnya nih Bu? Apa ya kuncinya ya? Sabar ya. Ya katakan Ibu kan ngajarin anak SMP ya Bu? Iya. Pasti kan lagi bandel-bandelnya dan tapi benar nggak cuma bandel ya, tapi kok dibilang bandel nggak juga gitu, mungkin tergantung karakternya. Tapi alhamdulillah ya, saya selama di sini ngajar itu anaknya fine-fine aja. Justru malah ketika kalau hormat iya, hormatnya santun saya bilang iya. Terus kemudian sosialnya tinggi sama temannya, iya. Jadi saya belum menemukan anak-anak di sini itu yang apa ya? Ya karakternya Di luar kendali iya, gitu. Belum ada ya. Saya belum pernah menemukan itu, gitu ya. Ke saya pun alhamdulillah mau ketemu di jalan, mau di sini itu juga menyapa. Artinya kita memberikan pendidikan karakter gitu ya mereka. Karena apa yang kita lakukan kan pasti akan ditiru oleh murid kita gitu. Jadi ya saya sampaikan misalnya kayak berdoa, nggak usah berdoa dulu deh, kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kak, Indonesia Raya sikapnya sempurna, tolong diam dulu, kan berapa menit aja gitu. Ya sudah, artinya ketika kita juga diam, sikapnya tegak siap, mereka juga akan mengikuti kita. Jadi kita ngasih bahwa biar kitanya juga bukan terus dihormati dalam arti yang pengen disanya saja itu bukan, tapi bagaimana dia bisa menghargai guru gitu ya, dan kita juga bisa menghargai murid kita sendiri gitu. Jadi biar nggak terjadi seperti tadi yang dibilangnya, maknanya kita jadi guru itu nggak hilang gitu aja. Kayak anak-anak itu kan kadang ada yang berani sama gurunya gitu. Cuman di kami tuh gini, anak-anak itu dekat dengan kami, dekat dengan guru, jadi kesannya tuh kayak teman. Tapi memang ada batasannya. Walaupun gojekan mau ini tuh tetap masih melihat bahwa kita ini gurunya. Walaupun misalnya tetap ada rasa hormatnya lah ya. Kalau di kelas ya posisi kan memang itu jadi guru. Jadi di sini itu guru itu ya nggak cuma jadi guru yang mengajar membimbing gitu ya, tetapi juga teman ya, betul. Yang pasti itu jadi teman buat mereka, sahabat buat mereka. Jadi ketika mereka curhat itu ya larinya ke kami. Oke, Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebagai pernyataan tertutup, menurut Ibu apa hal yang paling penting yang perlu disiapkan oleh calon guru agar mampu menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang atau era digital saat ini nih Bu? Kalau menurut saya adalah peningkatan kompetensi dan soft skillnya, keterampilannya. Kenapa? Anak-anak yang akan diajar oleh guru-guru yang baru ini gitu ya, mereka memang sudah lahir di zaman teknologi yang super canggih gitu ya.
Artinya buat calon guru ini juga harus mempersiapkan diri lebih dari itu. Jadi mempersiapkan dirinya bukan ketika dia jadi guru, tetapi sebelum jadi guru dia sudah menyiapkan dirinya terlebih dahulu. Kompetensi apa yang harus saya siapkan? Kan kalau guru itu kan ada 4 kompetensi ya yang harus kita lakukan, kita penuhi. Nah, apakah salah satunya itu sudah terpenuhi gitu ya? Ketika misalnya sekarang kuliah dan sebagainya itu apakah sudah terpenuhi? Bagaimana misalnya satu terkait tentang profesionalitas gitu ya? Nah, orang kadang sulit profesional. Kok berangkatnya harus pagi, pulangnya kok harus sore, nah gitu. Ya sudah, dinikmati, jangan mengeluh karena memang tugasnya ngajar pagi, pulang sore, gitu ya nih contoh sederhana gitu ya. Kedua, pedagogi. Pedagogi itu kan berarti kan bagaimana ilmunya ya, beda ketika kita belajar dengan orang dewasa, itu beda. Nah, besok calon guru ini terjunnya kemana? Ke PAUD, ke SD, SMP, SMA, atau justru ke perguruan tinggi? Ke perguruan tinggi jelas orang dewasa kan yang ketemunya, yang diajar. Pasti perlakuannya berbeda dengan yang di bawahnya. Nah, itu ilmu sabar, kayak gitu juga harus dimiliki. Terus kemudian juga hati-hati gitu ya ketika berbicara. Dalam artian, jangan membuat anak-anak itu tersinggung. Saya selalu bilang, kalau tidak mau disakitin oleh orang lain, kita juga jangan menyakiti orang lain. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati, guru itu dibukul dan ditiru. Jadi hati-hati ketika mengucapkan sesuatu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau di kelas itu gimana? Apakah hanya cukup menjelaskan saja, atau bisa berkolaborasi dengan muridnya, atau bisa berkolaborasi dengan temannya, misalnya dengan teman guru. Nah, itu juga sudah dipersiapkan gitu. Jadi di dunia kerja itu keras ya, tidak semuanya di tempat kerja itu enak dan nyaman gitu ya. Semua orang memiliki karakter yang berbeda. Jadi jangan merasa aku yang paling. Jadi ayo kita belajar bersama, ayo kita sharing bersama, dipersiapkan dari awal gitu ya, bahwa besok ketika akan bekerja akan ketemu dengan teman-teman yang berbeda, memiliki karakter berbeda. Begitu juga ketika ketemu murid-muridku nanti juga akan ketemu anak-anak yang unik, yang tidak semuanya sama dan tidak semuanya memiliki kelebihan yang sama. Itu dari saya. Wah, keren sekali jawaban dari Ibu Erna saat ini ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri wawancara ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu, ilmu, serta pengalaman yang telah Ibu berikan pada hari ini. Apa yang Ibu sampaikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan inspirasi, khususnya bagi saya sebagai calon guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era sekarang, serta teman-teman yang menonton video ini. Semoga dedikasi dan semangat Ibu dalam mendidik dapat terus memberi manfaat dan menjadi teladan bagi banyak orang ya Bu. Amin. Amin, amin. Mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.